Wabarakatuh. Selamat pagi buat adik-adik sekalian. Pagi ini saya akan memberikan materi tentang pemeriksaan laboratorium penyakit jantung. Kita tahu bahwa penyakit jantung itu merupakan angka kematian yang paling banyak, peringkat kedua setelah stroke. Ya, jadi gejala penyakit jantung itu berupa sesak, nyeri dada, palpitasi, sinkop. Sinkop itu kalau berdiri tiba-tiba hilang pandangannya itu ya. Fatik itu lemas, sianosis kebiruan, terutama bibir ya. Kemudian ada edema, biasanya pada tungkai. Faktor risiko penyakit jantung itu ada dua macam, ada yang bisa dimodifikasi, ada yang tidak dimodifikasi. Jadi yang tidak dapat dimodifikasi adalah usia, semakin tua maka risiko penyakit jantung semakin banyak, semakin tinggi. Jenis kelamin, laki-laki mempunyai risiko yang lebih tinggi karena perempuan ada haid yang merupakan indikator adanya hormon estrogen yang merupakan pelindung dari penyakit aterosklerosis. Kemudian riwayat keluarga atau keturunan jika ada penyakit jantung itu semakin tinggi. Kemudian riwayat penyakit jantung sebelumnya. Kalau faktor risiko penyakit jantung yang dapat dimodifikasi itu seperti kadar kolesterol, diabetes, hipertensi, merokok, obesitas, kurang gerak, atau stres. Nah, itu juga merupakan faktor risiko, tetapi bisa dimodifikasi. Bisa dimodifikasi itu maksudnya bisa diobati atau mengubah perilaku dari pasien sehingga faktor risiko ini bisa diminimalis ya. Kadar kolesterol yang tinggi kita obati, diabetes mellitus atau kencing manis itu kita terapi, begitu juga dengan hipertensi, kebiasaan merokok kalau bisa hilang, obesitas harus turun ya berat badan, harus melakukan olahraga dan mengurangi stres. Jenis penyakit jantung itu ada penyakit yang sejak lahir atau congenital heart failure atau congestive heart failure. Itu penyakit jantung edema, akut coronary syndrome atau penyakit jantung koroner, penyakit jantung hipertensi, atau ada juga penyakit jantung karena infeksi. Penyebabnya adalah multifaktorial ya. Untuk kongenital, penyakit yang kongenital berarti sejak lahir ya, dia sudah mempunyai penyakit jantung bawaan. Penyebabnya adalah multifaktorial, yang paling banyak adalah genetik karena adanya kelainan kromosom. Atau bisa juga pada saat ibu hamil, ibunya mengalami infeksi virus rubella. Atau bisa juga karena pengaruh obat-obatan, alkohol, atau radiasi. Kemudian gejala klinis penyakit jantung kongenital biasanya bayinya akan mengalami sianosis. Pulmonary hipertensi bisa kita lihat dari vena jugularis di sini ya di leher, itu akan mengalami pulsasi yang tinggi. Clubbing finger itu jari-jarinya biru besar ya di ujung-ujungnya sini. Kemudian kalau penyakit jantung kongenitalnya kecil, tidak terdeteksi pada saat bayi lahir, biasanya semakin bertambah besar anak tersebut, maka akan mengalami gangguan pertumbuhan. Misalnya gampang lelah, tidak kuat berlari, kemudian anaknya kecil, gitu ya. Jenis-jenis kelainan penyakit jantung kongenital ada ventricle septal defect, atrial septal defect, tetralogy Fallot, patent ductus arteriosus, atau coartatio aorta. Nah ini ya, ini normalnya sirkulasi jantung seperti ini. Ada ventricle kiri, kemudian jantung ke ventricle, kemudian ke atrium, dari atrium kemudian dialirkan ke paru-paru, dari paru-paru dia mengambil oksigen, kemudian balik lagi ke ventricle kanan, atrium kanan, kemudian dialirkan ke seluruh tubuh. Ya,
Ini normalnya sirkulasi seperti itu. Tetapi pada keadaan kelainan jantung bawaan adanya ventricle septal defect, di sini ada bocor. Ada kebocoran sehingga aliran jantung kiri dan kanan bercampur, ya. Pada ductus arteriosus, nah ini ada aliran darah dari vena ke arteri yang besar ya, sehingga darahnya bercampur, ya, seperti ini. Atau pada koartasio aorta, nah ini aorta yang mengalirkan darah ke seluruh tubuh, itu mengalami penyempitan di sini, yaitu kelainan-kelainan kongenital. Nah, tetralogi Fallot itu mempunyai penyakit jantung bawaan tipe sianotik. Jadi terdapat pertumbuhan defeknya, lubangnya itu antara ventricle di sini, kemudian aorta di sini, ya. Jadi pada tetralogi Fallot namanya juga tetra ya. Berarti dia ada 4 kelainan jantung, yaitu stenosis pulmonar, aorta overriding, jadi letak aortanya itu tidak sesuai di atrium kanan, hipertrofi ventricle kanan, sini ya, ventrikelnya mengalami besar karena dia harus memompa kuat darah ke seluruh tubuh. Kemudian adanya defek septum ventricle. Nah ini bocor, ya, stenosis pulmonar. Jadi arteri yang ke darah yang ke paru-paru itu juga dihambat. Sehingga anaknya biru. Nanti ya kalau bayi lahir dia biru. Jadi itu kelainan dari kongenital. Sekarang kelainan jantung akibat pembengkakan kongestif. Jadi ketidakmampuan jantung memompa darah ke seluruh tubuh sehingga menyebabkan akumulasi cairan edema di paru dan edema di seluruh tubuh. Penyebab dari congestive heart failure ada penyakit coroner artery disease atau arteri koroner, kardiomiopati, ini otot-otot jantungnya mengalami pelemahan, miokarditis, otot-otot jantungnya mengalami proses inflamasi, atau kardiak aritmia. Kardiak aritmia itu irama jantungnya tidak beraturan. Nah, jenisnya berupa sesak, edema, batuk, angina, fatik, dan kalau melakukan kegiatan olahraga itu tidak bisa maksimal. Ya, jadi pada congestive heart failure ini, nah ini ventrikelnya membesar atau mengalami dilatasi, sehingga pada saat memompa tidak semua darahnya itu bisa habis dia dorong ke dalam aorta, masih ada sisa di sini. Ya seperti sini. Padahal mestinya seluruh darah di ventrikel ini harus dipompakan ke aorta. Tapi jantungnya tidak bisa. Kemudian akut koroner sindrom atau penyakit jantung koroner itu biasanya disebabkan oleh aterosklerosis. Aterosklerosis itu apa? Merupakan penebalan dan pengerasan dinding arteri akibat timbunan plak kolesterol atau lipid dan kalsium. Kemudian terjadinya erosi dari plak tersebut ya, plak di arteri koroner. Plaknya tersebut akan mengalami inflamasi dan teraktivasi sehingga terbentuk trombus atau sumbatan. Akibatnya sumbatan tersebut akan masuk ke dalam arteri kecil-kecil yang memperdarahi, arteri koroner yang memperdarahi dari jantung sehingga menyebabkan iskemia heart disease. Akibatnya apa? Terjadi penurunan oksigenasi otot jantung, kemudian mengalami miokardialisemia, iskemia. Jadi otot jantungnya akan mengalami iskemik, ya. Nah, ini faktor risiko dari penyakit jantung koroner usia lebih dari 40, di mana laki-laki lebih berisiko daripada perempuan, kemudian ada riwayat keluarga, hiperlipidemi, merokok, hipertensi, kemudian gaya hidup yang jarang berolahraga, dan tentunya diabetes. Nah, ini ya. Jadi jantung kita itu ada pembuluh darah namanya arteri koronaria. Arteri koronaria itu kecil-kecil ya.
memperdarai otot jantung kita. Nah, pada penyakit jantung koroner terjadi sumbatan atau plak di dinding arteri koroner tersebut. Sehingga mengakibatkan jantung kita tidak dapat perdarahan sebagaimana mestinya. Sehingga jantung akan mengalami iskemia. Kalau hipertensi, penyakit jantung karena hipertensi, ya pasti karena penyakitnya hipertensi ya, di mana terjadi peningkatan tahanan perifer sehingga terjadi peningkatan kerja ventrikel kiri, menyebabkan hipertrofi dan dilatasi. Kalau penyakit jantung infeksi, jenis-jenisnya ada penyakit jantung rematik atau kemudian infeksi endokarditis, perikarditis, dan penyakit coronary heart disease biasanya oleh karena virus ya, sitomegalovirus atau herpes simplex virus. Gejala klinis dari penyakit jantung infeksi biasanya adanya nyeri sendi, demam, takikardia, nyeri dada, sesak napas, dan mungkin ada sedikit batuk. Nah, ini nyeri dadanya ya. Biasanya terlokalisasi di daerah sini atau daerah sternum kemudian ke leher, atau bisa juga nyeri dadanya di sini sampai ke lengan kiri, terutama jari ke-4 dan ke-5. Bisa juga nyeri dadanya sifatnya seperti ini, terutama kalau dia mengenai regio inferior dari jantung. Ya, ini gejala-gejala klinis nyeri dada pada penyakit jantung. Yang paling khas yang ini. Jadi mulai dari daerah dada bagian tengah sternum kemudian ke tangan sebelah kiri. Nah, pada penyakit infeksi jantung pada pemeriksaan laboratorium hanya kita bisa ketahui dari peningkatannya laju endap darah dan adanya perubahan EKG. Diagnosis penyakit jantung yang sudah saya sebutkan tadi ada 3 cara, yaitu anamnesis, EKG, dan pemeriksaan serum cardiac marker. Nah, pada hari ini saya akan menjelaskan tentang serum cardiac marker ya, pemeriksaan labnya. Nah, pada akut myocardial infarct, jadi terjadinya infark. Kalau sudah iskemi, biasanya otot jantung akan mengalami infark atau kematian ya. Nah, pada kematian otot jantung atau akut myocardial infarct, itu ada beberapa enzim jantung yang bisa kita periksa. Seperti laktat dehidrogenase, kreatin kinase. Kreatin kinase ini ada 3 macam, CKBB, CKMM, dan CKMB. Jadi kalau misalnya adik-adik nanti lihat pemeriksaan laboratorium, ya, ada laktat dehidrogenase atau LDH, itu sama ya. Kemudian ada pemeriksaan biasanya CKMB, itu merupakan bagian dari kreatin kinase. Nah, jadi laktat dehidrogenase atau LDH merupakan enzim pada sitoplasma semua sel, termasuk jantung. Ini tidak spesifik ya. Kalau kreatin kinase adalah isoenzim dalam sitosol, yang sitosol itu dalam sel otot jantung ya, yang bisa merubah energi untuk metabolisme otot. Jadi ada CKBB, biasanya ini untuk otot-otot otak ya, brain. CKMM untuk otot-otot pada muskuloskeletal atau otot gerak. Kemudian ada CKMB, itu spesifik untuk otot jantung. Nah, ini CKMB yang paling banyak digunakan di rumah sakit, merupakan alat diagnostik untuk akut myocardial infarct atau AMI. Dia mempunyai spesifisitas tinggi, terdeteksi pada serum 4-6 jam pada saat serangan nyeri dada dan puncaknya 12-24 jam. Dia bisa menurun 2-3 hari setelah serangan. Jadi kalau misalnya
pada orang penyakit akut miokard infarct diperiksa serial dari CKMB semakin meningkat, berarti proses infarktnya itu pada otot jantung masih berlangsung ya. Itu hati-hati. Kemudian ada juga kalau tadi adalah enzim ya, sekarang adalah protein kardiak. Yang pertama saya paling sering digunakan meskipun tidak terlalu populer adalah mioglobin. Mioglobin merupakan protein heme yang berikatan dengan oksigen yang diikat pada otot jantung. Ukurannya kecil, cepat dilepas kalau terjadi kerusakan otot jantung. Terdeteksi 1-4 jam setelah serangan nyeri dada, kemudian kadarnya meningkat 6-9 jam serta menurun 18-24 jam. Karena dia batas deteksinya sebentar sekali ya, cuma 1-4 jam, sering pemeriksaan mioglobin ini tidak dilakukan. Yang paling sering adalah pemeriksaan dari protein jantung adalah troponin. Troponin merupakan protein yang terdapat pada aktomiosin ATPase. Jadi aktomiosin ATPase itu pada otot jantung itu ada aktin dan miosin. Aktin dan miosin ini saling bekerja sama supaya jantung kita bisa berkontraksi. Nah, troponin ini terdapat pada otot jantung tersebut. Troponin ini akan bekerja sama dengan kalsium, aktin dan miosin, merubah energi kimia dalam ATP menjadi energi gerak sehingga jantung kita akan bisa berkontraksi. Terbagi dua, ada troponin T, ada troponin I. Kalau troponin T, dia terdeteksi paling awal dan paling akhir. Jadi, pada seseorang yang mengalami infark jantung, akan paling cepat terdeteksi adalah troponin T. Kadar serum akan meningkat beberapa jam setelah nyeri dada dan meningkat 24 jam, kemudian menurun 2-5 hari. Jika ada pemeriksaan serial troponin T hari per hari dan semakin meningkat, berarti proses infark pada jantung masih berlangsung. Yang lebih spesifik lagi adalah troponin I. Dibandingkan T, lebih spesifik pada adalah I. Dia hanya terdapat pada miokardium. Kalau troponin T tadi bisa terdapat pada otot ginjal juga. Troponin I kadarnya lebih tinggi dari CKMB, sehingga merupakan indikator yang sensitif untuk kerusakan otot jantung. Meningkat sampai 4-6 jam setelah serangan nyeri dada, puncaknya 12-18 jam, dan menurun sampai 6 hari. Terkadang relatif masih tinggi sampai hari ke-7. Ya. Nah, ini waktu onset setelah infark jantung. Ini mioglobin, dia cepat sekali, tapi juga cepat turun. Kemudian CKMB, ya, mulai bertahan. Nah, kemudian ini LDH, laktat dehidrogenase. Kemudian troponin I, dia akan bertahan sampai hari ke-7 dari serangan. Tapi dia mengalami peaknya lebih kurang 10-12 jam setelah serangan. Kemudian marker inflamasi atau koagulasi pada penyakit jantung yang lain yang sering digunakan juga adalah, kalau yang tadi adalah enzim sama protein ya, sekarang adalah marker inflamasi yang sering digunakan untuk penyakit jantung. Ada CRP, tetapi yang lebih baik untuk penyakit jantung adalah HSCRP, kemudian fibrinogen dan D-dimer. HSCRP adalah protein fase akut yang digunakan sebagai prediktor risiko penyakit jantung arteri koroner. Diproduksi oleh hepar, responnya akan meningkat pada reaksi inflamasi, kemudian bisa mendeteksi peningkatan minimal CRP yang tampak pada penyakit jantung. Jadi pada penyakit jantung koroner, kalau tadi infark ya, ini penyakit jantung koroner. Biasanya digunakan HSCRP untuk mengetahui
faktor risiko orang tersebut. Jadi terkadang orang tersebut belum mengalami sumbatan total, tetapi HSCRP-nya sudah meningkat. Itu mengindikasikan bahwa pada pembuluh darah koronernya sudah mengalami sumbatan, meskipun belum menimbulkan gejala klinis. Kemudian ada juga fibrinogen, merupakan glikoprotein yang diproduksi juga oleh hepar, berperan penting dalam agregasi platelet. Platelet ini trombus ya atau trombosit dan koagulasi. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa peningkatan kadar fibrinogen berkorelasi dengan penyakit jantung 16 tahun kemudian. Jadi kalau fibrinogen ini adalah faktor pembekuan ya. Jadi kalau fibrinogennya meningkat pada seseorang, itu menandakan bahwa darah orang tersebut akan lebih gampang untuk mengalami agregasi atau sumbatan di dalam pembuluh darah. Nah, ini mengindikasikan bahwa kemungkinan akan mengalami penyakit jantung 16 tahun kemudian kalau kadar fibrinogennya meningkat. Jadi ada yang bilang ini seperti kekentalan darah. Semakin kental darah seseorang, kemungkinan fibrinogennya akan semakin tinggi. D-dimer merupakan produk lepasnya trombus dari plak pada akut coronary syndrome. Dapat digunakan sebagai deteksi awal karena mendahului kerusakan sel miokard. Kemudian meningkatnya kadar D-dimer juga sebagai prediktor risiko penyakit jantung pada masa yang akan datang. Jadi beberapa penelitian menyatakan kalau kadar D-dimer meningkat pada orang penyakit jantung, kemungkinan ada trombus atau plak nanti yang akan lepas. Nah, kalau trombusnya itu lepas, trombusnya yang kecil itu bisa menyumbat pembuluh darah. Kalau pembuluh darahnya di otak, dia bisa jadi stroke. Kalau di jantung, bisa menjadi penyakit arteri coronary syndrome. Ya, penyakit jantung koroner atau yang kita sebut dengan angin duduk. Nah, itu biasanya karena adanya trombus atau plak yang lepas. Makanya kalau seseorang mempunyai kadar D-dimer dan fibrinogen yang tinggi, kemungkinan untuk mengalami risiko penyakit jantung akan semakin besar. Kemudian itu untuk penyakit jantung koroner ya. Sekarang marker untuk penyakit jantung gagal jantung. Penyakit jantung yang disebut dengan congestive heart failure. Jadi jantungnya itu membesar. Kalau congestive heart failure membesar, tidak mampu memompa darah ke seluruh tubuh. Kalau arteri koroner syndrome itu ada sumbatan, plak pada pembuluh darahnya, harus dibedakan ya. Jadi markernya beda-beda untuk penyakit-penyakit tersebut. Pada penyakit gagal jantung ada suatu pertanda atau marker yang disebut dengan BNP, B-natriuretic peptide, merupakan hormon peptida yang disekresikan oleh ventrikel jantung. Dia akan merangsang glomerulus untuk mengekskresikan natrium melalui urin dan meningkatkan aliran urin tanpa mempengaruhi GFR. GFR ini laju filtrasi glomerulus, laju filtrasi yang dilakukan oleh ginjal ya. Jadi tanpa mempengaruhi GFR, tekanan darah, dan renal blood flow. Kadarnya meningkat pada gagal jantung. Jadi BNP ini relatif markernya aman. Karena dia tidak dipengaruhi oleh GFR, tekanan darah, ataupun renal blood flow. Nah, monitoring pemeriksaan lab pada penyakit jantung ada berupa untuk memeriksa organ lain seperti paru, liver, dan ginjal. Jadi ini semua harus dimonitor. Jadi untuk penyakit paru pada seorang dengan gagal jantung, maka paru-parunya juga harus dimonitor. Monitornya berupa apa? Yaitu pemeriksaan blood gas analysis.
ya, atau pemeriksaan gas darah, sehingga bisa menentukan kadar pH, PCO2, dan oksigen. Karena biasanya untuk orang yang penyakit jantung, karena dia tidak bisa mengikat oksigen dengan baik, maka akan mengalami asidosis respiratoris. Asidosis respiratoris seperti apa? Biasanya orang tersebut akan mengalami sesak. Sehingga orang dengan sakit jantung perlu oksigenasi ya. Makanya dikasih sungkup oksigen untuk membantu kadar O2-nya supaya lebih baik. Kemudian untuk orang yang sakit jantung juga harus diperiksa kadar fungsi heparnya atau liver. Bagaimana cara periksanya? Yaitu dengan pemeriksaan AST dan ALT yang merupakan liver enzim. Umumnya biasanya akan meningkat karena sebagian marker-marker otot jantung tadi itu akan diekskresikan di hepar ya, melalui hepar. Selain itu, untuk orang yang penyakit jantung juga harus diperiksa kadar lipidnya berupa kolesterol HDL, kolesterol LDL, dan trigliserida. Kalau HDL, LDL, dan trigliseridnya meningkat, kemungkinan akan menyebabkan risiko aterosklerosis. Ya, seperti itu ya. Jadi orang dengan sakit jantung itu harus diperiksa organ-organ yang lain fungsinya. Kemudian elektrolit. Elektrolit yang harus diperiksa adalah natrium, kalium, dan klorida. Monitor terutama pasien yang mendapat diuretik pada pasien gagal jantung yang mengalami terjadinya edema. Jadi pada orang yang sakit jantung harus diperiksa juga fungsi paru-parunya, fungsi hepar, dan fungsi ginjalnya. Supaya jantungnya bisa berkontraksi, bisa berfungsi dengan baik. Nah, ini parameter-parameter ini yang harus diperiksa juga. Elektrolit terutama diperiksa kalau pasien tersebut mendapat terapi diuretik atau obat untuk kencing ya. Nah, itu saja mungkin dari saya mengenai penyakit jantung. Pemeriksaan lab penyakit jantung. Penyakit jantung, adik-adik harus membedakan apakah pasien ini mengalami penyakit jantung kongenital atau penyakit jantung kongestif atau penyakit jantung koroner atau penyakit jantung hipertensi atau infeksi, karena kelima penyakit jantung ini markernya atau pemeriksaan labnya berbeda-beda ya. Kalau congenital heart failure mungkin yang lebih cocok adalah pemeriksaan USG atau MRI karena langsung melihat pis-pis dari otot-otot jantung itu ya, dipotong kecil-kecil kemudian dia di ronsen ya, seperti itu. Kalau congestive heart failure, nah ini pemeriksaan lab yang lebih cocok. Begitu juga dengan akut coronary syndrome atau penyakit jantung koroner. Selain itu ada proses katerisasi ya, mungkin katerisasi atau CAT itu di mana dimasukkan suatu sliding atau suatu seperti marker ke dalam pembuluh darahnya, kemudian akan dilihat berapa besar sumbatan dari arteri koroner orang tersebut. Kemudian untuk orang yang orang tua terutama ya, yang sudah sering mengalami penyakit hipertensi heart disease, nah itu kemungkinan akan mengalami gagal jantung. Begitu juga dengan penyakit infeksi. Yang diperiksa adalah marker-marker untuk pemeriksaan infeksi. Jadi kalau misalnya kita curiga karena dia sitomegalovirus ya atau rubella, maka periksalah IgG, IgM, sitomegalovirus, IgG, IgM, rubella seperti itu. Kalau dia mengalami nyeri sendi, maka kemungkinan kita akan melakukan pemeriksaan misalnya anates ya.
atau pemeriksaan ASTO, anti-streptolisin titer O, itu merupakan suatu pemeriksaan untuk mengetahui apakah orang tersebut pernah terinfeksi penyakit streptokokus yang bisa menyerang pada orang sehingga mengalami nyeri sendi, dan kumannya biasanya akan berdorman di otot jantung. Ya, seperti itu. Mungkin ada yang mau penyakit jantungnya nyeri mendadak, ya, misalnya nyerinya khas ya jantung seperti yang saya gambarkan tadi, itu kemungkinan adalah penyakit jantung koroner. Maka kita rujuk atau bawalah dia ke dokter spesialis jantung atau penyakit dalam, ya, sehingga bisa ditata laksana lebih lanjut. Atau misalnya karena penyakit infeksi, biasanya kita penyakit dalam. Penyakit infeksi juga harus diperiksa marker-marker yang sesuai dengan etiologinya, ya. Jadi harus dipegang dulu yang 4 tadi, karena kongenital, penyakit jantung koroner, penyakit jantung karena gagal jantung, atau penyakit jantung karena infeksi. Karena pemeriksaannya beda-beda, tidak semua harus diperiksa. Jangan nanti penyakit jantung aterosklerosis atau penyakit jantung koroner itu kita periksa markernya untuk penyakit jantung gagal jantung yang nggak cocok, ya, tidak akan ketemu. Makanya penting sekali untuk mengetahui klinis pasien untuk menentukan marker-marker apa saja yang kita perlukan untuk pemeriksaan otot jantung. Selain itu, karena jantung ini tidak bisa berfungsi jika organ lain tidak baik, tidak bagus, maka kita harus juga melakukan pemeriksaan pada fungsi paru-parunya, kemudian fungsi dari liver atau heparnya, ginjal, kemudian elektrolit, 4 itu. Supaya jantung kita bisa berfungsi dengan baik, maka kita harus memperhatikan pemeriksaan dari organ paru-paru, ginjal, liver, dan elektrolit. Halo? Apakah ada yang mau ditanyakan? Silakan.